Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kan seperti itu. Ada pertanyaan kemarin tuh, orang mampu, orang kaya, tapi dia makan beras merah apa? Beras merah. Apakah dia bayar zakat beras merah? Enggak mungkin, saya bilang, karena dia orang diabetes. Kalau orang diabetes disuruh makan beras merah, bukan karena makanan pokoknya beras merah, dia enggak sanggup beli beras kualitas satu. Cuma gara-gara diabetes dia makan beras merah. Bahkan mungkin harga beras merah mahal ya, saya tidak tahu. Oke, baik. Yang ketiga, oh ya, karena udah duluan dibagi ya, Ketika dia udah duluan dibagi, maka dia mendapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menjadi milik? Apakah sudah menjadi milik? Ya kan? Nah, kalau ketika sudah menjadi milik dia, pada malam itu lihat milik dia, ada bayar. Ya kan? Nah, kan tidak disiasati, maksud nggak disiasati. Biar bapak bisa bayar zakat fitrah, nanti kita bagi lebih awal. Nggak disiasati. Ketika pada malam Idul Fitri dia punya, dia bayar. Dan milik penuh. Ya. Seperti itu. Silakan yang lain. Baik, ketika tidak muda lagi, ya, kalau masih ditanggung sama orang tua, ya orang tua bayar, orang dalam tanggungan namanya kan. Kalau tidak lagi ditanggung karena merasa sudah ada pendapatan sendiri, penghasilan sendiri, silakan bayar, sudah mandiri, bayar, kasih tahu sama bapak, sama orang tua, ayah saya bayar sendiri, karena zakat fitrah murah saja, ya kan? Zakat fitrah 1,5 bambu aja, kalau diuangkan bumbunya 50.000 saja, bayar sendiri. Itu afdalnya kalau udah dewasa dan punya penghasilan sendiri. Tapi kalau masih dibayar sama orang tua, umpamanya pemuda tadi, tapi masih dibayar orang tua, apakah zakatnya sah? Sah. Karena orang tua masih menganggap dalam tanggungannya. Apalagi orang tua begini, Bapak Ibu, umpamanya anaknya di rantau, kan, anaknya di Banda Aceh, bapaknya di di kampung mana. Ya tahu betul anaknya, nyo tigam nyo cit bos iya karena cit hana penting ada pikir fitrah umpamanya, ya kan? Ini dibayar terus sama orang tuanya di kampung. Supaya apa? Supaya nanti kalau anaknya lupa bayar sendiri, zakatnya memang sudah dibayar sama orang tuanya. Kalau anaknya juga membayar sendiri, di sana juga dibayar, kan 2 kali bayar. Itu dari masalah pembayaran tidak ada masalah. Tetapi yang dihitung adalah yang dibayar sendiri sama yang muzakkinya. Jadi seperti itu. Yes, insyaallah simple ya tentang masalah orang tua yang masih menganggap anaknya masih dalam tanggungannya dibayar sama orang tua. Baik, silakan yang lain. Oh, ya kamu. Baik. Ijab kabul, yang dipahami ijab adalah penyerahan. Yang dipahami kabul adalah penerimaan. Ada penyerahan, ada penerimaan. Bentuk penyerahan itu beragam, bentuk penerimaan beragam. Yang sederhana penyerahan begini, yang sederhana penerimaan begini. Di luar itu boleh, tidak ada masalah. Prinsipnya penyerahan, prinsipnya penerimaan. Ada penyerahan, ada ijab. Ada penerimaan, ada kabul. Caranya bagaimana? Cara sekarang, bismillahirrahmanirrahim, nyompat jaket fitrah ulun tua.
yang kagak wajib oleh Allah, umpamanya igampung kan, untuk 10 drone. Besok lonserah buat tengku, begitu ya. Menyantian pulampang. Itu yang ditambah-tambah kan? Yang ditambah-tambah. Menyantian pulampang, menyantian compang-pang ke tengku, itu ditambah-tambah. Sebenarnya kan tidak ada kan? Maksudnya, apakah ijab kabul seperti itu? Ya, seperti itu. Apakah ada selain itu? Banyak. Apakah harus seperti itu? Tidak. Apakah ya seperti itu? Ya. Apakah harus? Tidak. Prinsipnya penyerahan. Nah, sekarang kita pangkas prinsip penyerahan, kita bawa ke zaman sekarang. Langsung bayar zakat online. Zakat fitrah online, banyak itu layanan zakat fitrah online. Di mana ijabnya? Di mana ijab bayar zakat fitrah online? Ketika Bapak sentuh layar, bayar. Buka HP, aplikasi, bayar zakat fitrah online. Maunya apa di situ? Kirimkah atau bayar? Kirim, ya kan? Setelah Bapak hitung berapa jumlah, ada layanan zakat fitrah online di Basnas Pulang. Kirim. Ketika Bapak tekan kirim, ditulis terkirim, itu ijab. Kering masuk ke sana. Kalau dulu bunyi, sekarang nggak bunyi kan? Itu kabul. Simple. Kalau itu tidak boleh, nanti Islam dituduh kolor. Ya kan? Susah sekali payah bulang umpang, umpamanya kan? Jadi seperti itu. Jadi tentang masalah ijab kabul itu sangat sederhana, bisa dipahami. Jangan dipersulit pada pemahaman. Ijab kabul harus gok-gok jaro boleh, tidak. Tidak harus seperti itu. Ada ijab, ada kabul, terjadilah apa namanya? Akad penyerahan zakat fitrah. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Ya, silakan yang ada mic. Mau bayar sekali lagi? Sebutannya tetap zakat fitrah kan? Tetap zakat fitrah. Karena yang kita bayar zakat fitrah. Ya, yang kita mau cari afdalnya di situ, Pak. Mencari afdalnya. Karena afdalnya adalah membayar di mana fisik berada. Kita anggap yang kemarin pokoknya kita kurang yakin, kita bayar sekali lagi. Boleh. Zakat fitrah juga ada itu. Dikasih mic ke belakang. Ibu-ibu. Baik. Baik. Jadi ini maksudnya zakat kampung A ke kampung C ya. Oke. Jadi begini maksud tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat di sini disalurkan di sini. Di sini itu apa maksudnya? Apakah dibatasi oleh desa di sini? Di sini itu apakah dalam lingkup kecamatan? Di sini itu apakah lingkupnya kabupaten? Kok disebut di sini? Jadi kalau ini sangat relatif makna di sini itu, nanti jangan-jangan dibilang tidak sah orang. Saya nggak suka dengan kampung ini. Nah, sentimen ngenamil mau kan? Saya mau bayar ke kampung sebelah. Ya enggak? Apakah zakatnya sah? Kan ke situ lagi pertanyaan kan? Pertanyaan ke situ. Zakatnya tetap sah. Tidak ada masalah, tetap sah. Karena maksud radius tempat pembayaran yang disebut oleh ulama mazhab yang tidak boleh dibawa keluar adalah Imam Maliki. Tidak boleh bawa keluar dari Anda dibenarkan melakukan
Qasar salat. Berapa jarak qasar salat? 83 km umpamanya. Lamno, Banda Aceh, Lamno, Banda Aceh, segi udah 110, Padan Tinggi 100, ya kan? Lawung, umpamanya kan? Timpang Lawung, ya kira-kira seperti itu, katakan Padan Tinggi dan sebagainya. Nah, itu batas yang diberikan. Kalau kata Imam Syafi'i itu tegas. Jangan bawa zakat keluar wilayah zakat itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau dipindahkan seperti tadi, maka jangan dipindahkan melebihi daripada kebolehan mengkasar salat. Maka kampung A dengan kampung C hanya hukum. Secara etika masalah lain. Ya kan? Masalah hana mangatnya kan masalah lain. Tapi hukum itu boleh, tidak ada masalah. Salah. Makanya panitianya misalkan kalau semua ada barangnya dan ikannya. Contoh kita kita banyak orang miskin yang juga pulang kampung. Makanya jaganya tersimpan di masjid maupun di desa. Yang kedua, Ustaz, untuk akomodasinya boleh digunakan jaga fitrahnya misalkan atau plastik ataupun apa-apa. Apa yang kedua? Kedua, misalkan akomodasinya atau plastik boleh jadi fitrahnya. Kantong plastik. Kenapa dengan kantong plastik? Kalau di kampung di kalinya pakai kantong plastik di plastik di dapur gitu. Oh, oke. Ya personal ya. Ya, personal. Baik, biaya operasional. Tadi pertama tentang ya orangnya pulang kampung, zakatnya tinggal di sini. Maaf ya kalau karena mau tunjuk itu agaknya kasoji, saya minta maaf. Saya tidak tahu kan. Baik. Jadi kan orang miskin dalam penilaian amil di sini atau di tempat lain kan. Ini miskin nih, ini fakir nih. Udah duduk di sini nih 5 tahun layak dapat zakat. Oke, dapat 15 bambu misalnya. Udah dialokasi kan? Udah ada nama dia. Udah ada jatah dia. Tapi dia pulang kampung. Sebelum dibagi pulang kampung kan? 29 Ramadan pulang kampung. Dibagi umpamanya siangnya. 29 waktu malamnya dia pulang kampung. Dia baru dapat setelah hari raya baru balik. Di minggu dia kampung. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah zakatnya sah? Zakat tetap sah. Zakat tetap sah. Zakat dari muzaki yang dia sudah bayar tetap sah. Karena muzaki sampai penyerahan saja. Ya. Yang tidak kesampaian di situ apa? Yang tidak kesampaian ughnuhum fi hadzal yaum, untuk menutupi kebutuhan dia karena dia sudah pulang ke kampung sana. Berarti ini orang tidak miskin-miskin sangat, tidak miskin-miskin kalilah. Nah, tapi itulah yang miskin di kampung itu. Menurut Quran malah yatuhnya. Artinya apa? Hukum zakatnya tetap sah. Walaupun waktu dia balik baru diambil. Tetap sah. Cuma tidak kesampaian maksud secara sempurna tentang penerimaan. Karena prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka pada Idul Fitri. Kebetulan dia tidak di tempat itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan operasional untuk plastik. Biasanya di kampung-kampung kan pakai umpang itu langsung kan? Pakai umpang itu langsung. Kalau biaya operasional yang diambil dari zakat fitrah itu boleh disiasati misalnya dari pos amil, ya kan? Pos amil yang merupakan bahagian dari zakat fitrah yang boleh dikeluarkan. Karena kan kalau pos amil kan tidak digunakan untuk amil, misalnya sebahagiannya untuk plastik. Berapalah plastik itu? Umpamanya kan satu kantong, satu plastik itu udah ada 100 plastik. Ada berapa mustahilnya? Ada enggak 100 kakak? Satu itu sudah cukup. Berapa itu harganya?
harganya tidak sampai mengeluarkan uang yang banyak. Nah, artinya jangan kurangi daripada senif zakat lah. Kalau dari senif amil itu tidak ada masalah diambil. Ya. Oke, kalau ada umpamanya dari sumber yang lain itu lebih utama. Ya, umpamanya ada sumber lain lebih utama. Karena mencukupi hatanya. Baik, silakan dikasih ke Bapak nih. Ya. Baik, untuk upah apa? Baik, untuk upah boleh ambil dari amil. Apalagi dari yang lebih tadi, lebih bisa lagi. Lebih boleh lagi. Dari zakat secara murni pun boleh. Apalagi dari yang lebih. Baik, ada muncul masalah yang lain untuk kita jawab lebih ekstra dari Bapak, pertanyaan Bapak. Ketika orang melebihkan, ya, jawaban ekstra ini. Ketika orang melebihkan membayar zakat, dalam perspektif ulama Syafi'i enggak apa-apa. Itu dianggap sedekah. Ya kan? Umpamanya wajibnya 15 hari. Dia taruh 16 hari. Lebihnya dianggap sedekah. Boleh, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki jangan lebihkan. Jangan lebihkan. Anda diwajibkan berapa? Satu sa' bayar. Satu sa' bayar. Nggak usah dilebih-lebihkan. Kalau dilebihkan untuk apa? Diukur. Apa kan? Kalau dilebihkan untuk apa? Ditetapkan satu sa'. Ya juga kan. Jadi nggak apa-apa. Dilebihkan dan apa-apa. Tidak dilebihkan juga nggak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i kan terkenal dengan ikhtiyati, ya kan? Saboh redam urang inang idih ba'dapu wate getamah leh ge ukur setiap satu orang 1,5 bambu tambah warga. 1,5 bambu tambah warga. 1,5 bambu. Tambah 1 genggam itu adalah prinsip prudensial. Prinsip ikhtiyati untuk menutupi kekurangan. Nyancap. Ya kan? Kita mau cocok dengan mazhab Syafi'i kan seperti itu. Tidak dilebihkan juga tidak apa-apa. Seperti ilal marafiq. Dalam mazhab Syafi'i lebihkanlah. Ini takut dia enggak sampai enggak kena sini. Enggak pas kali di situ. Kalau mau pas kali, boleh sampai pas di sini. Wudu. Tapi kenapa orang berwudu sampai ke sini? Lebihkan, takut enggak kena. Baik. Masih ada, Pak? Itu sudah ada Ibu satu. Alhamdulillah. Tidak bias gender. Kita dengar pertanyaan terakhir nih dari Ibu. Baik. Pertama bayar zakat ke pesantren karena kita ada anak kita ngaji di situ atau kita sendiri ngaji di situ. Ya kalau pesantren itu ada amil boleh, Pak? Boleh, Bu. Ada amil yang menerima. Kan? Misalnya di pesantren itu ada amil yang diangkat atau ditunjuk. Katakan di kampung, nah pesantren pegah lipak kecil atau tengku imum
Tengku untuk nak tolong cok tak ke tak? Ataupun orang buah tak ke baral atau jin umumkan kepada wali santri nak tolong cok tak ke tak? Dia bertindak sebagai amir. Boleh? Bertindak sebagai amir. Bukan bertindak untuk diri sendiri. Kalau bertindak untuk diri sendiri itu masalah. Karena seluruh wali santri membawa ke dia. Mina tertuh roh santri, tertuh roh wajah ke kena. Itu masalah. Yang kedua pertanyaannya adalah, bolehkah kita membayar zakat langsung kepada mustahik ya? Penerima. Boleh. Hukumnya boleh. Utamanya melalui amil. Utamanya, afdolnya melalui amil. Kalau amil tidak ada, bayarlah sendiri, langsung cari mustahik. Ada masalahkah di situ? Ada masalah di situ ketika kita tidak tahu cara menyalurkan. Ada masalah di situ ketika kita tidak tahu berapa yang harus kita salurkan. Tapi kalau itu kita tahu, tidak ada masalah, disalurkan sendiri kepada mustahik. Dan afdalnya adalah amil, karena amil dianggap mumpuni, mampu di dalam mengurus dan mengelola. Ya. Serta demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.